Puluhan pedagang eks Pasar Mardika, datangi kantor DPRD Kota Ambon, Jumat, 10 September 2001, untuk menemui anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Mereka menagih janji komisi untuk perolehan lapak. Mereka yang datang diketahui belum memiliki lapak untuk berjualan, pasca direlokasi oleh pemerintah Kota Ambon ke Pasar Apung. Namun saat menemui anggota Komisi 2, terjadi adu mulut antara pedagang dengan anggota Komisi 2, hingga nyaris terjadi baku pukul. Ini dipicu oleh selembar surat kaleng, yang diterima Komisi 2. Surat itu informasinya berasal dari para pedagang. Surat itu berisi, para pedagang tidak akan menemui Komisi 2, lantaran dicegat pihak tertentu di Pasar Mardika. Setelah surat itu dibacakan oleh salah satu anggota Komisi 2, Ari Sahertian, pedagang pun emosi. Mereka merasa tidak mengirimkan surat tersebut ke DPRD. Adu mulut pun terjadi, sampai ancaman pedagang ke Ari Sahertian. Terlihat beberapa Satpol PP berusaha melerai para pedagang yang mengamuk, sambil menunjuk ke arah Ari Sahertian. Selain persoalan surat, pedagang juga menilai, Komisi 2 tidak berpihak kepada mereka. Karena sampai saat ini, mereka belum memperoleh lapak untuk berjualan. Sebelum akhirnya bertemu anggota Komisi 2, para pedagang ditolak, lantaran surat kaleng yang menyebutkan bahwa, pedagang tidak akan menemui Komisi 2. Di lain sisi, saat yang bersamaan, ada agenda Komisi 2 dengan mitra, di ruang paripurna. Yang menerima para pedagang, adalah Ketua Komisi 2, Jafri Taihutu, Wakil Ketua Komisi 2, Heri Putra Farfar, hadir juga Margareta Siahai, Rawidin Laode, dan Ari Sahertian. Dari pertemuan yang diwarnai adu mulut itu, komisi berjanji akan mengagendakan rapat kembali dengan melibatkan para pedagang. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saudara pihak ketiga ini, yang tadi Kepala Dinas bilang kita bersyukur, benar, kita harus bersyukur bahwa dengan kebijakan yang ditempuh oleh yang bersangkutan, semua pedagang ini bisa tersalur, dan itu komitmen kita awal ya. Kemarin kita rapat terakhir dengan pedagang, ada surat keputusan wali kota terkait dengan harga los. Ya. Kemudian
Bayangkan kalau misalnya nilai yang disampaikan oleh teman-teman pedagang yang menurut saudara ini tidak jelas, kita akan hadirkan besok ini yang tadi diminta oleh komisi, supaya saudara-saudara dengar surat keputusan wali kota terhadap harga los itu paling maksimal 4 juta. Ya Pak John ya, Pak Garis ingat, dan itu kita dari surat keputusan yang kemarin, mohon maaf ya, yang kita dapat terakhir dari wali kota kemarin. Ya itu yang pasar yang sudah. Ya pasar yang sudah, itu kan kita bilang ya, bagi pasar yang sudah itu. Jadi surat ini masuk, ini soal pembangunan los yang berikutnya kita belum tahu, dan mereka tidak tahu. Ini mesti kita pahami. Setelah surat masuk, kita berpikir, diundang para pedagang, disebabkan karena nilai los yang disampaikan berdasarkan surat SK Wali Kota awal itu rapat terakhir ya dengan pengembang. Itu jadi catatan. Kemudian nantinya diperluas berdasarkan kesepakatan pemerintah dan pihak ketiga sampai jam ini pun DPRD tidak tahu, khusus di Komisi 2. Dan karena itu kalau kita menghadirkan saudara-saudara dengan ancaman dan ini saya jadi bingung. Kepentingan kita adalah membela para pedagang, membela rakyat Kota Ambon. Itu konsekuensi kita. Siapa sih mau para pedagang yang tidak mampu mesti diberikan nilai losnya sebesar ini? Dan karena itu sampai hari ini, jam ini baru kita tahu bahwa ada komitmen pemerintah dan pihak ketiga untuk membangun padang kios bagi saudara-saudara pedagang yang belum dapat tempat dengan nilainya 12 juta ini berdasarkan surat dan dalil ya. Saudara nanti fotokopi, saudara cek sendiri itu para pedagang yang ingin keberatan. Karena itu kehadiran saudara-saudara ini kita mau jemput dan kita mau bilang seperti itu ya. Jadi kita katakan demokrasi itu bukan pakai ancam-ancam. Demokrasi mari kita menyampaikan secara bijak, menyampaikan secara rasional. Kita bukan sekadar hadir lalu kita takut. Enggak, saya tidak pernah akan takut siapapun kalau itu benar ya. Saya bilang bagi teman-teman pedagang ya, orang Kailolo Pelau itu foto semua itu sama kita, sama darahnya kita. Ya saya tidak mau diancam-ancam. Karena kita hadir di sini konsekuensi kita membela rakyat yang lemah untuk kemajuan kota ini. Tapi saya bilang, makanya saya minta maaf ya, karena seluruh kebijakan pemerintah kota terkait dengan los ini diminta supaya kasih informasi ke komisi. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita diancam ya. Saya tidak mau, karena itu rapat terakhir itu. Saudara ingat ya, saya bilang pihak ketiga kan sudah datang soal listrik dan sebagainya itu bukan urusan kita. Setelah kios yang ditempati itu dibayar ke pihak ketiga, maka kios itu menjadi hak milik pemerintah kota, aset ya. Itu mesti menjadi komitmen saudara-saudara, bukan lagi pihak ketiga. Pihak ketiga membangun, kalau belum lunas itu masih ada kewenangan di pihak ketiga. Tapi setelah dibayar dan ditempati itu bukan lagi kewenangan pihak ketiga. Dan Bapak ingat sendiri saya bicara saat itu. Tapi nggak ada kesiapan yang namanya los atau tempat penjualan bagi para pedagang. Ini nggak nyambung sampai ke Wali Bersektor, bahkan PU sebagai leading sektor. Saya tahu itu ya. Dan karena itu kebijakan dinas dalam tanda kutip waktu itu menggandeng pihak ketiga untuk membangun. Tapi juga dengan taksasi harganya. Dan karena itu respon para pedagang itu diamini oleh kawan-kawan DPRD. Kita alokasi itu sekitar 5 miliar, kalau nggak salah itu. Ya. Agar yang dibangun milik Pemda itu gratis. Jadi jangan dibilang kawan-kawan komisi ini tidak produktif. Tidak. Apa yang disaji oleh Pemda setelah daur ulang apa yang mau oleh para pedagang, pasti peraturan orang kita setuju. Dan yang awal itu kayak begitu. Nah, yang muncul sekarang kan 270 ya, 240 ya, 70 ya. 270 yang pedagang resmi menyurat ke dinas untuk dibuat dan berdasarkan kesepakatan di bawah tangan itu lantas dibangun dan berkembang tadi sesuai dengan penjelasan Pak Kadis sampai ke soal perjanjian itu. Karena itu nanti kawan-kawan komisi kasih pikiran ya, besok kami akan rapat dan setelah ini kami akan turun ke pasar. Ya, tugas Pak Kadis saya minta surat yang disampaikan oleh Pak Ari tadi yang dipegang oleh Pak Ari itu nanti Pak Kadis tolong koordinasi bantu komisi untuk kita hadirkan mereka yang memberi surat. Ya. Ditambah dengan Bapak Ibu para pedagang yang ada pengurus Sigma termasuk DPW tolong bantu juga. Ya. Seusah kai. Maaf. Sudah saya diam situ.
ya, agar besok kita bicarakan dan tuntas. Kita bicarakan tuntas secara keseluruhan supaya isi surat itu para pedagang bisa menyampaikan pikiran. Pak Ari ini Bapak Ibu wakil, sama juga dengan Pak Ode dan yang lain, apalagi beta. Saudara banyak di pasar, semungkin buang. Betul. Tuh. Jadi nanti teman-teman kasih pikiran terakhir supaya akan lengkap, akan afdol. Akan afdol, besok para pedagang ada, lalu bicara baik-baik. Lalu sekiranya kalau itu perlu ada suntikan dana pemerintah, PPD Perubahan, pasti Pak Ari dan kawan-kawan ini dukung supaya bisa meringankan yang namanya pedagang yang membeli los. Atau memang kalau sudah tersedia bangun secukup, sehingga ada bangun lagi, ya tetap jalan dengan konsesi itu yang tadi Pak Kadis bilang dengan Pak Ketua itu. Saya kira begitu ya. Jadi semua saling menanggapi ya. Nanti besok kita bicara tuntas ya. Nanti Pak Ari kasih sedikit pikiran, Pak Ode sedikit pikiran, Ibu Eta dan Pak Ari kita tutup resmi. Yang penting pikiran sudah tersampung. Nanti besok kita bicarakan besok.